Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala khalifata fil ard. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, pada pertemuan kita kali ini saya akan membicarakan tentang hakikat kepemimpinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim menjelaskan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ali Imran ayat 26. Para pemirsa yang budiman, ayat ini menjelaskan bahwa hakikat kepemimpinan adalah milik Allah. Kekuasaan adalah hakikatnya milik Allah. Kerajaan hakikatnya adalah milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang Ia kehendaki, dan Allah cabut dari siapa yang Ia kehendaki. Oleh karena itu, karena kekuasaan adalah milik Allah, kerajaan adalah milik Allah yang diberikan kepada hambanya yang dikehendaki. Oleh sebab itu, maka kita selaku hamba yang diberikan kekuasaan, pertama harus amanah. Harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk menegakkan keadilan. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bahkan para pemirsa, pemimpin yang adil kelak akan mendapat perlindungan ya khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat hari pembalasan, di saat matahari terik panasnya sangat luar biasa, maka pemimpin yang adil itu akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, para pemirsa yang budiman, oleh karena kekuasaan adalah milik Allah dan diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah, serta akan dicabut dari orang yang juga dikehendaki oleh Allah. Oleh sebab itu, maka di dalam kita melihara kepemimpinan, dalam kita melaksanakan kepemimpinan amanah itu, jangan lupa tidak terlepas dari keimanan dan ketakwaan. Sebab kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Pemimpin di level manapun, pemimpin di level rumah tangga, pemimpin di level RT, pemimpin di level RW, pemimpin di level desa, pemimpin di level kecamatan, pemimpin di level kabupaten, pemimpin di level provinsi, pemimpin di level nasional, semua kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang budiman, sebab
Kepemimpinan jikalau terlepas dari kontrol keimanan dan ketakwaan, biasanya akan membentuk Fir'aun gaya baru. Kekayaan jikalau sudah terlepas dari nilai keimanan dan ketakwaan, biasanya akan membentuk korun di abad ini. Pun ilmu pengetahuan dan teknologi, jikalau terlepas dari nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, akan membentuk Haman di era ini. Fir'aun, Korun, Haman adalah sistem birokrasi yang bobrok, sistem birokrasi yang merugikan masyarakat, yang menzolimi kepada masyarakat. Fir'aun, Korun, dan Haman adalah konspirasi antara penguasa yang jahat dengan konglomerat yang nakal serta ilmuwan yang sesat. Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, sementara Korun dan Haman mampus ditelan oleh bumi. Para pemirsa yang budiman, lalu kemudian wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Engkau muliakan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan kepada siapapun yang engkau kehendaki. Jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghendaki kebaikan kepada hamba, maka seluruh penduduk bumi, seluruh penduduk langit pun akan memuliakan dia. Tetapi jikalau Allah sudah menghinakan kepada hamba, maka juga seluruh penduduk bumi dan seluruh penduduk langit akan menghinakan dia, kecuali iblis dan pengikutnya. Para pemirsa yang budiman, di dalam kekuasaan Allah lah segala kebaikan, di dalam kekuasaan Allah itulah semua kebaikan. Kebaikan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu barangkali timbul pertanyaan, kalau kekuasaan itu diberikan kepada orang yang dikehendaki, lalu kenapa banyak pemimpin yang terjebak dalam masalah hukum, korupsi misalnya, nepotisme misalnya, ataupun kolusi, ataupun ar-rashi wal murtashi, saling suap misalnya. Kok kejadiannya seperti itu? Ini kenapa? Para pemirsa yang budiman, kita sebagai manusia cuma hanya bisa berhusnudzon saja. Karena apa yang diberikan Allah itu belum tentu Allah ridho. Karena permintaan dia, dalam arti begini, misalkan tujuan Allah memberikan kekuasaan kepada seseorang atau siapapun, itu pertama, dia akan mengangkat derajat orang itu kepada yang lain, kepada manusia dan seluruh dunia seisinya. Itu tujuan pertama. Atau tujuan yang kedua, Allah hendak menunjukkan keburukan orang itu kepada publik. Oleh karena itu, kadang ada kejadian seperti sekarang ini, seorang pemimpin berurusan dengan hukum, dengan KPK misalnya, dengan lembaga-lembaga penegak hukum karena penyimpangan. Nah, ini semua sudah merupakan kehendak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal dan perbuatannya ataupun niat di dalam memperoleh kepemimpinan tersebut. Bahkan dulu, jujur aja, ketika saya pernah belajar, itu ada mata kuliah dalam hadis dikatakan bahwa siapa
yang meminta jabatan, dia berusaha keras meminta jabatan kepada Allah, kepada manusia, maka jikalau ada kesalahan yang sengaja ataupun tidak, maka Allah tidak akan membantu. Tetapi barang siapa yang tidak meminta, tetapi diberi amanat, diberi kepercayaan, baik oleh Allah maupun oleh manusia, maka jikalau dia ada kesalahan yang dia tidak mampu atau tidak sengaja, maka Allah memberikan ampun. Ini pentingnya kesadaran untuk memperoleh satu kekuasaan maupun satu keinginan apapun, hendaklah kita harus bersandar kepada Allah. Kita melakukan dengan cara-cara yang halal, cara-cara yang baik, cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang budiman, lalu mungkin ada pertanyaan, zaman sekarang apa bisa kita sebagai manusia hanya bisa berusaha? Kita sebagai manusia hanya diminta untuk mengatakan yang baik, katakan yang baik, katakan yang baik itu baik, katakan yang salah itu salah, katakan yang halal itu halal, katakan yang haram itu haram. Ini perintah Allah. Jangan kita mentolerir ataupun mendegradasi sebuah kesalahan menjadi sebuah kebenaran. Kalau ini yang terjadi, Allah akan murka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Para pemirsa yang budiman, mari kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas profesi apapun yang diberikan kepada kita. Yang terpenting adalah niat kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu pekerjaan itu tergantung kepada niat. Jikalau pekerjaan itu kita niatkan ikhlas untuk ibadah karena Allah, maka kita pun akan mendapat pahala selain mendapat keuntungan dunia. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya segala sesuatu itu hasilnya juga tergantung kepada niat. Jikalau kita menjadi pemimpin, maka berusahalah untuk menjadi pemimpin yang adil, yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jikalau kita menjadi ilmuwan, maka jadilah ilmuwan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kita menjadi seorang pedagang, jadilah pedagang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun jikalau kita menjadi jurnalis, jadilah jurnalis yang beriman dan bertakwa kepada Allah, termasuk menjadi aparat penegak hukum pun hendaknya harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kita jadi pendidik, jadilah pendidik yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jikalau kita menjadi petani, jadilah petani yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi apapun kita, profesi apapun kita, harus dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita mampu menjalankan amanah kekuasaan yang diberikan oleh Zat yang pemberi kekuasaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang luas, yang halal, sehingga kita mampu menjalankan aktivitas ibadah kita dengan baik dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.